bayar utang, ya. Saya ambil alih semua ibadah pagi sore ini, dari pujian sampai firman Tuhan, sampai pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan saya berikan. Kita akan belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengatakan, hari ini kita sungguh-sungguh bersuka cita. Wow, nggak terbayangkan, tak terhingga kasih Tuhan. Sukacita itu bukan karena kita memiliki segala-galanya, ya. Karena apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan pernah membuat kita puas. Ya, tidak akan pernah membuat kita puas. Sehat itu udah membuat kita lebih dari segalanya untuk kita mengucap syukur. Jadi tidak ada alasan buat kita ketika kita sehat. Itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak akan pernah bisa digantikan dengan apapun, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi mari sore ini kita mau menyembah Tuhan melalui pujian kita, melalui firman Allah. Ada Pak Hendra sudah masuk? Belum, Pak. Belum. Kalau Pak Hendra belum masuk, ya nanti saya minta dengan hormat, ya Pak Kumingguan akan berdoa buat kita untuk mengawali ibadah kita pada sore ini. Ya, mari kita satukan hati ya. Kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami. Sampai hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, bahkan Kau yang sudah memberkati hidup kami. Masih boleh beribadah di Family Ministry itu. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Ring ini yang kami pakai ibadah dari awal ke tengah hingga akhir. Berapanya ganda turut juga untuk hambamu, mereka Tuhan untung sampai aku akan juga memuji dan menyembah Engkau Tuhan, terlebih lagi menyampaikan kabar sukacita dari surga, yaitu firman Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami. Berkati juga teman-teman kami yang sudah siap dan juga yang belum masuk, kiranya percepat langkah mereka untuk mereka datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Kamu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, kita akan masuk dalam pujian kita, ya. Yesusku, penyelamat, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
haleluya, Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka kesempatanmu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, dan semua dan pulau, berikan hormat, berikan pujian, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan. Setiap lidah, suku
bangsa, semua makhluk dan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Mulialah namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya
saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya merasakan kehadiran Tuhan lewat pujian kita pada sore hari ini. Saya mau katakan bahwa tidak ada yang paling indah hidup dan melayani Tuhan. Ya. Roh saya melihat Tuhan. Diberkati Pak Kumingguan dengan kuasa dari Tuhan, Pak Yohanes. Ya, semua kita diberkati Tuhan. Jadi sore hari ini tidak perlu kita khawatir dengan apapun. Dan mari kita mau terus memuji Tuhan ya. Serahkanlah seluruh kehidupanmu ke dalam tangan Allah yang hidup. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya kepingin tadi satu lagu, ada tadi ibu siapa yang bersaksi lagi ada masalah dan sebagainya ya, Ibu Linda, Ibu Ria atau Ibu Linda ya? Ibu Ria ya Pak Yohanes? Yang tadi Ibu Ira. Ya, Ibu Ira ya. Ketika Ibu Ira sedang ngobrol dengan masalah, tiba-tiba muncul tadi sempat saya dan Pak Yohanes sempat nyanyi ya Pak Yohanes ya. Lagu ini saya tidak rencanakan, tapi tiba-tiba muncul ayat ini. Kita nyanyi bersama-sama Pak Yohanes ya. Ya, kita nyanyi bersama-sama dengan lagu ini. Biarkan lagu ini akan memberkati kita semua. Oke. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila taufan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Ibu Ria, mari nyanyikan pujian ini. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji hanya ada hujan. Dia berjanji memberi kekuatan bila taufan ganas
serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Datang pada Yesus, serahkanlah. Datang pada Yesus, serahkanlah. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Ya, kita akan siapkan hati kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Wah, saya berkatnya hari ini poin double ya. Haleluya. Wes, Ibu Ria senyum, Ibu Ria. Luar biasa. Senyum. Haleluya. Biar itu orang Manado bilang, biar itu masalah datang, kita mau telan dengan mentah-mentah dia. Tenang saja. Pokoknya kalau sorga belum bangkrut, Ibu Ria, pertolongan Tuhan masih akan datang padamu. Ya, kalau sorga belum tertutup, ya pasti pertolongan itu akan datang. Kapan itu? Cinta Tuhan Yesus sesuai dengan alafi yang ditayangkan di depan di layar dari Ibu Ria. Oke? Ya, Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dalam Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-15. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Ya. Ini tema firman Tuhan buat kita sore hari ini. Siapakah Anda? Ya kan? Siapakah kamu? Biasanya ibu-ibu kalau lagi gendong anak-anaknya, apalagi kalau anaknya itu imut-imut, cantik, gemuk, dia bilang, orang Jawa bilang begini Pak Yones, anaknya siapa? Nih anak siapa ya ini ya? Umut-umut, dia lupa kalau itu anaknya. Ya, itulah manusia. Saking gemasnya mungkin melihat anaknya sampai dia ayun-ayun begitu. Nih siapa? Anaknya siapa ini ya? Anaknya siapa ini? Padahal anaknya sendiri tapi dia udah lupa kalau itu anaknya. Siapakah kamu? Ya, kalau begitu ya. Ya. Firman Tuhan di sore hari ini kita sudah tahu semua tentang anak Skewa dan anak-anak dari Skewa. Saya tidak perlu menceritakan dari awal cerita ini, tapi firman Tuhan ini memberkati saya ketika saya membacanya dan saya mulai menyelidiki satu ayat per ayat, kalimat demi kalimat. Ternyata ada sesuatu yang menarik buat saya untuk belajar dan apa yang akan saya sampaikan ini
adalah menuju kepada diri saya pribadi dulu, lebih dahulu ya. Saya berbicara kepada diri saya karena firman Tuhan ini buat saya juga, dan biarkan apa yang kita akan baca pelajari pada sore hari ini, saudara, anak Skewa ya. Ini adalah anak-anak Skewa ini mereka coba ingin menyaingi Rasul Paulus ya, dan mereka anak-anak Skewa ini mereka pembangkang ya, sekalipun ayah mereka adalah seorang imam Yahudi, imam besar ya, kepala Yahudi, imam kepala Yahudi, tetapi tidak membuat sesuatu yang bahwa anak-anak Skewa ini mereka orang-orang yang seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ayat ini, siapakah kamu? Maka ada 3 poin yang saya bagikan kepada saudara dan saya. Yang pertama adalah jadi 3 poin ini menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Poin yang pertama, agama tidak menjamin seseorang hidup dalam terang. Ya, agama tidak menjamin seseorang hidup dalam terang. Anak-anak Skewa ini mereka pembangkang, ya, sekalipun seorang imam kepala Yahudi. Tetapi anak-anak Skewa ini mereka coba mau melakukan sesuatu, mengusir roh jahat yang di mana Rasul Paulus mengusir, mendoakan orang-orang yang kerasukan setan. Ya. Nah, kemudian anak-anak Skewa mau juga ingin melakukan seperti Rasul Paulus. Ya. Dengan cara mereka. Kemudian ketika anak-anak Skewa ini mengusir ya setan yang ada di dalam roh orang yang kerasukan setan ini, orang yang kerasukan setan ini berkata, "Woi." Orang Jawa bilang, orang Banyumas mengatakan, nyong kenal ke Gusti Allah. Ya. Jenengan siapa? Ayo kan kita. Saya tahu Yesus. Saya kenal Yesus. Saya kenal Rasul Paulus. Tapi siapa kamu? Ya kan begitu. Akhirnya orang yang kerasukan setan ini malah mengejar atau menelanjangi anak-anak Skewa ini ya, sehingga mereka lari terbirit-birit pulang ke rumah, ditelanjangi saudara-saudara. Nah, artinya begini, kita menjadi seorang hamba, saya percaya kita ini orang pembicara tentang ketaatan, kita berbicara tentang kesalehan, kita berbicara tentang kehidupan yang dikuduskan, kita berbicara kepada orang lain tentang mujizat, kita berbicara kepada orang lain tentang berkat, kita berbicara kepada orang lain hidup dengan Tuhan itu begini, begitu, begini, begono, bagenda, sebagainya. Kita pembicara. Kita pembicara. Tetapi saudara-saudara, apakah kita ini sudah benar-benar melayani Tuhan karena benar-benar kita adalah orang yang dipanggil Tuhan, sehingga kita melakukan sesuatu, kita mulai bangga, kita mulai sombong. Saudara, saya mau katakan pada sore hari ini begini. Hari-hari ini kita temukan di mana-mana. Buat KKR besar-besar, buat ini dan lain sebagainya, kebaktian di sana sini.
bukan mencari, bukan memberitakan Injil Yesus. Satu waktu di daerah saya di Palopo ada, saya tidak perlu menyebutkan, tapi diadakan KKR besar-besaran di lapangan GOR, dan yang hadiri itu sekitar 10.000 orang. Panitia sudah membentuk panitia dari ketua dan lain sebagainya. Sampai kepada persembahan pun sudah dibicarakan. Jadi tim dari kota ini mereka akan bawa, mereka datang dengan tim yang besar. Tentunya biayanya juga besar. Tapi panitia ini kemudian mereka berbicara, mereka rapat dan menentukan segala sesuatunya, masalah keuangan yang besar. Dan ada satu pembicaraan mereka, yaitu masalah uang kolekte. Uang kolekte itu sudah ditugaskan kepada orang-orang yang ada, yang menjadi panitia, untuk ketika masuk persembahan, mereka sudah dibagikan satu-satu amplop dan nanti akan diedarkan. Kemudian dari panitia, nanti persembahan itu, sesudah persembahan itu, tolong dimasukkan di kantor sekretariat supaya dihitung, ya, dihitung. Tapi setelah persembahan selesai, ternyata tim ini tidak, tim yang datang ini, mereka minta semua amplop itu dikumpulkan dan mereka bawa masuk di mobil mereka, dan tim khusus ini mereka langsung pergi ke Makassar. Dan uang tidak disimpan sedikit pun. Kelabaanlah panitia. Sementara biayanya, semua biayanya sudah dibiayai, hotelnya dibiayain, pesawatnya semua dibiayai. Sampai makan pun. Saudara, inilah yang terjadi sekarang ini. Banyak orang yang, saya mau bicara begini. Kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Banyak orang sombong gara-gara titel. Ya, gara-gara gelarnya. Nggak salah kita pakai gelar, nggak salah. Saya bersyukur Pak Niko itu, dia menyarankan seluruh Indonesia untuk tidak memakai jabatan di belakang nama mereka. Ya, karena itu merupakan, akan menjadi kesombongan. Nah, saudara, bagaimana terang itu bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita menjadikan nama Yesus kita jadikan nama Yesus itu sebagai sihir. Anak-anak Skewa ini, mereka adalah orang-orang tukang sihir. Dan mereka mau menyembuhkan orang, mengusir setan yang ada di dalam tubuh orang yang kerasukan setan ini dengan sihir mereka. Justru mereka ditelanjangi. Saudara, banyak anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa karena pelayanan mereka tidak murni lagi. Ya, tidak murni lagi. Kita mulai bergumul dengan segala macam cara, dengan pergumulan kita butuh uang dan lain sebagainya. Kita mulai melakukan trip-trip yang salah. Bagaimana mungkin mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita kalau kita punya motivasi udah salah? Banyak loh. Banyak. Saya tidak mau sebut pendeta hamba Tuhan, enggak. Anak-anak Tuhan banyak yang disebut mereka melayani, tapi motivasinya karena uang. Makanya kalau saya pergi pelayanan di mana-mana Bapak Ibu, saya akan membiayai diri saya sendiri. Saya tidak membebani orang lain.
dan supaya saya tidak terbeban, ya. Jadi kalau saya kemana, tiket pesawat saya beli memang PP, udah selesai. Jadi saya melayani, saya nggak mikirkan tiket pesawat. Karena ada banyak pelayan-pelayan, udah kita berangkat saja pelayanan. Nanti kan mereka kasih kolekte kita di sana untuk pulang. Coba kalau Tuhan mau menutup hati mereka, tim di mana kita, gereja di mana kita kunjungi, Tuhan tutup, jangan kasih berkat. Mau bikin apa? Jadi, kemudian saudara-saudara, kita melayani hal-hal yang baik-baik, yang sedap didengar, membuat orang tertarik. Kemudian kita tantang mereka. Beri. Firman Tuhan sudah, memang firman Tuhan, benar, nama Yesus. Tapi siapa yang tahu hatinya? Siapa kamu? Itu sebabnya banyak orang hanya anak-anak Tuhan. Sorry, mungkin pelayan kita ini banyak yang gagal, gugur dalam pelayanan. Gak usah jauh-jauh di kota di mana saya berada. Wow, banyak yang gugur. Ujung-ujungnya karena uang. Saudara jangan munafik, kita butuh uang. Gitu, ke rumah sakit, kalau kita ke rumah sakit tidak punya uang, diusir. Ya Pak Komingguan ya, nggak dilayani kita, dicuekin. Tapi kita ini kan pelayan. Mari kita memiliki motivasi yang benar. Jangan kita karena kita hebat berkhotbah, hebat menguraikan firman Tuhan, hebat ngomong, waduh pinter dan lain sebagainya. Kemudian banyak kita ini seringkali apa namanya ya, kita tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Kenapa terang itu? Kenapa mujizat Tuhan tidak terjadi? Kenapa akhirnya kita ini disebut orang tukang sihir? Kita pakai nama Yesus demi kepentingan kita sendiri. Ingat firman Tuhan mengatakan, aku nggak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Tuhan, aku ini udah buat mujizat loh. Aku mendoakan orang sakit sembuh dan lain sebagainya. Tapi Yesus berkata, aku nggak kenal kamu. Beta tidak kenal Usi. Iya. Beta kenal Tete Manis, beta kenal. Tapi Usi siapa Usi? Iya kan? Ini suatu peringatan buat kita. Kenapa banyak mujizat? Kenapa tidak terjadi mujizat? Hati-hati saudara. Wow, banyak. Akhirnya makanya Tuhan mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yakinkah saudara? Yakinkanlah dirimu, saudara dan saya adalah orang yang terpilih. Gitu loh. Yakinkan dirimu. Ya, dengan meyakinkan kita menanggalkan segala atribut kita, macam-macam yang membuat hati Tuhan itu nggak tertarik. Bayangin saudara dalam pelayanan kita kalau Tuhan Yesus nggak tertarik, kan repot. Banyak orang tertarik karena kita pintar ngomong. Kita pintar menguraikan firman. Kita bawa macam-macam. Tapi Yesus nggak tertarik. Kalau melayani Tuhan itu Bapak Ibu, seringkali ya kita jadikan agama itu menjadi sesuatu sumber. Kita bilang sama orang lain jangan menyakiti, tapi kita mudah tersinggung. Kita tidak mau direndahkan, justru kita merendahkan orang lain. Ini ya, ini mungkin Oma Grace ya, mumpung pengalaman yang sudah punya 70 tahun, mungkin seringkali direndahkan ya.
Kamu itu nggak ada apa-apanya. Mungkin Pak Yohanes, Pak Kumingguan, semua kita yang ada di sini, mungkin kita seringkali direndahkan oleh orang lain. Kamu itu nggak ada apa-apanya. Begitu kita pelayanan ditanya, kamu jabatanmu apa, titelmu apa, S1, S2, S3, dan sebagainya. Saya pernah loh Bapak Ibu. Kamu sudah sarjana belum? Kamu dari gereja mana? Kamu sekolah Alkitab di mana? Nggak layak kamu di gereja saya. Seringkali kita ini, apalagi kalau kita orang-orang yang biasa-biasa ini, kemudian kita bicara kepada orang-orang yang hebat. Saya berharap saudara di tempat ini yang ada di Zoom ini, jangan engkau merasa engkau orang yang hebat. Ya, yang hebat itu Yesus. Saudara itu nggak ada apa-apanya. Tuhan berkata, siapa Anda? Siapa Pak Yohanes? Siapa Pak Komingguan? Siapa Grace? Iya kan? Kita dipilih, kita jadi pelayan saja ini udah luar biasa. Tuhan mengatakan kita jadi jongosnya Tuhan aja itu, wah kita udah bangga, ya kan? Jadi Bapak Ibu, mari kita menjadi terang. Kita beritakan firman Tuhan dengan benar. Maka mujizat-mujizat itu akan terjadi. Beberapa waktu yang lalu mungkin saya pernah saksikan, saya berdoa, saya ditelepon dan minta didoain untuk pengecoran bangunan lantai 2 ukuran 2000 meter persegi. Ya, 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Saya ditelepon, kemudian Pak Johan, Pak Pendeta, saya minta didoakan Pak Pendeta. Ini bisa kasih siapa? Karena saya percaya doa Pak Pendeta akan mendatangkan mujizat yang besar. Saya minta Pak Pendeta mendoakan supaya selama pengecoran 3 hari 3 malam tidak terjadi hujan. Karena di daerah kami ini Pak Pendeta sedang hujan tiap hari. Oke, saya bilang sama Bapak ini, Lampak, saya panggil Om, saya ini bukan siapa-siapa. Ya, saya ini hanya orang biasa saja, nggak punya ini orang. Tapi saya punya Tuhan Yesus, Pak. Saya bilang, saya punya Tuhan Yesus, Om. Saya punya Tuhan Yesus, Om juga punya Tuhan Yesus. Sama-sama kita punya Tuhan Yesus yang kita sembah. Jadi saya bilang, Om, kita berdoa. Percaya dengan iman, saya mau berdoa 3 hari 3 malam tidak akan terjadi hujan selama pengecoran. Ayo berdoa. Dalam nama Yesus, janji Allah itu ya dan amin. Hamba berdoa minta di dalam nama Yesus. Selama pengecoran 3 hari 3 malam tidak terjadi hujan. Nyatakan mujizatmu, biarkan mulai mujizat ini. Om, keluarga melihat kuasa Tuhan yang bekerja. Betul Bapak Ibu? 3 hari kemudian saya ditelepon. Pak Pendeta, wow, luar biasa. Saya kira saya juga kaget karena semangatnya dia telepon saya kayak orang, waduh sudah deh. Saya deg-degan, ya namanya deg-degan nggak didengar. Aduh, jangan-jangan nggak didengar doanya, maksudnya tidak terjadi. Tapi terjadi, saudara. 3 hari 3 malam tidak terjadi hujan. Saudara yang luar biasa, di sekelilingnya hujan. Tapi tempat pengecoran tidak hujan selama 3 hari 3 malam. 1 jam kemudian setelah selesai pengecoran, karena udah mulai keras, baru turun hujan. Saudara, wow. Apa saya mengatakan, waduh, saya bangga mulai, wah ternyata Tuhan. Makin saya rendah hati, Tuhan, siapakah hamba ini? Ya, siapa hambamu ini? Siapa? Oh, saya ngomong begini merinding Bapak Ibu. Kemudian 1 hari
doa lagi. Supaya sangkan tender Pak Pendeta. Saya doakan Tuhan dalam nama Yesus. Bapak ini, namanya saya tidak perlu sebutkan. Ini. Biarkan dia menangkan tender. Dalam nama Yesus. Benar Bapak tender. Dia menangkan tender ini. Apa saya mulai ngomong, Om, jangan lupa ya ucapan syukur, persembahan ucapan syukur. Enggak. Saya enggak mau ngomong itu. Yang penting yang saya tahu, mujizat Tuhan terjadi melalui doa yang kami naikkan. Itu yang paling penting. Masalah orang itu dia mau berkati nanti itu bukan urusan saya. Itu urusan Tuhan. Walaupun dia tidak memberkati saya, tapi mungkin Tuhan nanti pakai Pak Yohanes memberkati saya. Kan begitu. Mari kita melayani, jangan jadikan nama Yesus itu menjadi kita menyihir ya. Kita pakai nama Yesus menyihir orang. Kita banyak waduh. Tapi sebenarnya hati kita jauh dari Tuhan. Kenapa kita gugur? Ya itu tadi. Siapa Anda? Hanya Tuhan yang tahu hatimu dan hati. Hatimu dan hati. Hanya Tuhan yang tahu. Mari kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan baik. Yang kedua, anak-anak Skewa menjadikan nama Yesus sebuah mantra. Wah, kalau sudah nama Yesus, dijadikan nama Yesus mantra. Contohnya begini, karena Pak Yohanes atau Ibu Grace lagi banyak kebutuhan. Wah, udah kita berdoa dalam nama Yesus, kita berdoa baik-baik dan Allah berkatnya. Tuhan berkati keuanganmu begini. Tapi karena kita punya image dan pikiran kita untuk kita mendapatkan sesuatu. Makanya tadi Pak Yohanes mengatakan, kok tidak pernah susah? Ya ngapain susah ya? Iya kan? Aku punya Tuhan Yesus kok. Ya, memelihara saya sampai hari ini. Itu luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan jadikan nama Yesus menjadi mantra untuk mencari kepentingan kita sendiri. Jadilah terang. Jadi terang itu jangan mudah tersinggung. Ya, mari kita menjadi berkat di tempat, di kota saudara, di mana engkau berada. Ya, baru-baru ini saudara, saya beli gitar. Karena saya butuh. Saya butuh saudara. Saya butuh gitar. Aduh, karena gitar listrik kita rusak. Mahal loh. Ternyata bukan buat saya. Udah dibeli buat saya, tapi ternyata bukan buat saya. Buat orang lain. Dan gak apa-apa. Ya udah Tuhan ganti yang lain aja nanti. Kapan itu terserah Tuhan. Udah. Yang penting hatimu itu harus jujur, hati kita harus jujur dengan Tuhan. Banyak orang tidak jujur dengan Tuhan. Maaf Bapak Ibu ya. Banyak orang yang pintar ngomong. Ya. Dia hanya muncul ketika sorry ya, jangan marah ya. Ada beberapa yang seperti mereka muncul ketika mau sharing. Tapi ketika pujian penyembahan mereka nggak masuk. Ini menurut saya. Kalau ya, dan itu pun terjadi di gereja Bapak Ibu. Ada jemaat yang datang pas mau firman Tuhan. Saya pernah khotbah firman Tuhan dulu baru puji-pujian. Ya, habis datangnya terlambat terus. Ya. Sudah mau firman Tuhan baru datang tuh. Wah, bikin kesal. Kadang gembala itu setiap hari Minggu itu mau marah-marah. Sudah mau firman Tuhan belum datang-datang. Begitu mau firman Tuhan baru muncul. Oh, saya khotbah dulu. Saya khotbah dulu.
Begitu jamnya mereka pikir mau apa? Mau firman Tuhan, baru mereka datang rame-rame tuh. Mari kita masuk dalam puji-pujian. Selesai ibadah, Om, enggak khotbah. Oh, tadi dari awal. Om khotbah tadi pertama. Jadi memang Om khotbah dulu awal, baru puji-pujian. Mereka bertobat, akhirnya nggak ada yang terlambat lagi. Iya kan? Mereka bertobat. Ya, itu dia tadi, karena kita mau. Yang paling ngeri Bapak Ibu, yang seperti yang saya katakan tadi, kita merasa kita sudah hebat pelayanan kita pintar, punya jabatan segala macam. Tapi Tuhan mengatakan, aku nggak mengenal kamu, hai Pak Yohanes. Aku nggak kenal kamu, Ibu Grace. Aku nggak kenal kamu, Pak Komingguan. Karena kamu pembuat kejahatan. Aku nggak kenal kamu, Johan Untung, karena engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kita jadikan nama Yesus menjadi mantra kita untuk mencukupi segala yang apa yang kita butuhkan. Kenapa banyak orang yang gugur? Hadapi semua persoalan hidup ini bersama dengan Tuhan. Layanilah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jadi ngeri banget ketika Tuhan mengatakan, enggak pernah kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Sementara kita merasa diri kita udah melayani yang terbaik. Kita sudah menguraikan firman Tuhan dengan baik. Kita sudah menguraikan, mengartikan ini, itu, ini, dan lain sebagainya. Betapa sedihnya kalau Tuhan berkata seperti itu. Jadi saya mau pastikan, mari kita mau berkata dalam hati kita, apakah saya orang yang sudah terpilih Tuhan? Ya kan begitu ya. Kemudian yang ketiga, seringkali kita ini hamba-hamba Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi penghalang Injil Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sombong karena jabatan kita sombong karena titel kita sombong karena orang menghargai dan menghormati, menyanjung kita, ya. Kita sombong karena gereja kita besar, kita punya jemaat yang banyak. Kita mulai merendahkan orang lain. Kita sombong karena kekayaan yang kita miliki, sehingga kita janji orang lain. Ya kan? Banyak yang seperti ini Bapak Ibu. Saudara yang pengusaha, sorry yang ada di ruangan Zoom ini, engkau pengusaha, jangan terlalu mudah mengombar-ombar janji kepada orang-orang yang ada di sekitarmu dalam pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan. Akan sangat berbahaya. Seringkali kita ini pelayan yang menjadi penghalang untuk Injil Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kekasih, layanilah Tuhan dengan baik. Dengan baik. Saya berbicara kepada diri saya lebih dahulu. Apa yang saya ngomong ini saya berbicara buat diriku. Supaya saya melayani Tuhan dengan benar. Saya nggak mau, saudara, benar. Saya nggak mau. Tuhan mengatakan, Johan, maaf. Kamu nggak bisa masuk dalam kerajaanku karena engkau mencuri kemuliaanku. Engkau pintar ngomong setia dan taat kepada orang-orang yang kau layani, tapi Anda sendiri tidak taat. Engkau pintar mengatakan kepada orang beri, tapi engkau sendiri tidak pernah memberi. Bahkan kita lupa bahwa diri kita ini orang yang pelit. Ini bahaya ini, ya kan? Seringkali kita lupa diri kita kalau kita orang pelit. Kita lupa diri kita kalau kita orang yang sombong. Jangan sampai iblis menelanjangi kita, mempermalukan kita dalam pelayanan. Seperti anak-anak Skewa ini. Jangan jual nama Yesus demi kepentinganmu, demi titelmu, demi kepinteranmu, demi. Siapa Anda?
kita ini nggak ada apa-apanya. Kita mau bertobat saja deh, udah begitu aja. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, mari, ya mungkin seperti misalnya begini. Mungkin Pak Komingguan sekarang umurnya udah hampir 70 ya Pak Komingguan ya. Ibu Grace sudah 70. 60, Pak. Hah? 60. Ya. Ya 60 lebih, pokoknya 60. Ibu Grace sudah berapa Ibu Grace? 70 ya? 71. 71. Apa yang mau dikerjakan Ibu Grace? Ibu Grace nggak bisa kerja yang berat-berat, yang sangat, yang sekarang yang bisa dikerjakan Ibu Grace adalah berdoa banyak. Kalau saya mau berkata, selangkah lagi buat Ibu Grace. Selangkah lagi buat Ibu Grace masuk dalam perhentian Bapa yang ada di sorga. Ya kan? Melayani Tuhan jangan karena saya. Siapa Anda? Siapa kamu? Saya kemana-mana pelayanan, saya selalu mengatakan pelayanan di Talitakum. Saya tidak mau karena pelayanan saya. Pelayanan Talitakum itu luar biasa. Itu yang luar biasa. Karena kenapa? Jemaatlah yang berdoa buat pelayanan kami sehingga Tuhan mengizinkan kemana-mana. Hati-hati. Ya, nggak ada lagi yang bisa dikerjakan oleh Ibu Grace karena mungkin fisik mungkin tidak seperti yang umur 50, mungkin seperti itu ya. Tapi doanya luar biasa. Di tempat saya ini encim-encim, emak-emak, engkong-engkong, mereka jadi tim doa yang luar biasa. Jadi kembalilah kepada pelayanan yang benar. Sekali lagi, jangan sampai Tuhan mengatakan Pak Chandra ya, Pak Chandra. Tuhan mengatakan Pak Chandra, maaf ya Pak Chandra, kamu nggak bisa masuk dalam kerajaanku. Loh Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang yang kerasukan setan? Bukankah aku sudah melepaskan orang yang terikat dengan kuasa kegelapan? Bukankah aku sudah menyelamatkan orang? Tapi Tuhan mengatakan, aku nggak kenal kamu. Hanya Tuhan yang tahu hatimu. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi, wah, jangan pakai nama Yesus hanya untuk nama kita terkenal. Jangan. Jangan sampai iblis mempermalukan kita. Seperti anak-anak Skewa ini. Anak kepala imam loh. Yahudi loh. Saudara tahu sejarah dari ini pelayan-pelayan, imam. Makanya jadikanlah anak-anakmu, saya mengatakan anak-anak kita, supaya mereka orang-orang yang mencintai Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan sekata pun kepada anak saya bodoh. Enggak. Sejak lahir sampai sekarang. Puji Tuhan, sekalipun anak-anak saya, 2 anak saya, mereka bergaul di tengah-tengah kaum muda, remaja yang perokok, peminum, dan lain sebagainya. Tapi anak-anak saya tetap mereka menjaga nama Yesus. Ketika pelayanan, ketika mereka mereka kumpul hari Sabtu malam, kedua anak saya ini, jam 12 mereka udah pamit sama teman-teman. Saya harus pulang karena besok saya mau ke gereja, saya besok mau pelayanan. Saya bersyukur anak-anak saya mencintai pelayanan dan mereka cinta ke gereja. Saya selalu berkata kepada jemaat, bawa anak-anakmu, cucu-cucumu, mereka kenal gereja.
Jangan sampai seperti anak-anak Skewa ini, mereka pakai nama Yesus untuk mengusir setan, tetapi demi kepentingan mereka. Yang sampai setan berkata kepada Pak Yohanes, "Ayo, jenengan saya kenal. Oma Grace, Usi, beta kenal. Pak Chandra, Oe kenal. Pak Chandra. Siapa kamu? Hati-hati dengan kalimat Yesus. Aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan." Ngeri ayat ini. Tuhan memberkati kita semua. Kurang lebihnya itu firman yang kita belajar sore hari ini. Dan ada pertanyaan saya, nanti tolong Pak Yohanes catat siapa menjadi host. Ya, pertanyaan saya sebelum masuk diskusi nanti, Pak. Apa penghalang terbesar dalam diri pelayanan-pelayanan Tuhan? Sehingga terang itu tidak berdampak. Pak Joni mungkin bisa catat ya, Pak. Apakah penghalang terbesar dalam diri pelayan-pelayan seperti kita ini ya, sehingga terang itu tidak berdampak? Yang kedua, dari mana saudara tahu posisi kerohanian saudara itu sehat atau tidak? Yang pertama itu, apakah penghalang terbesar dalam diri pelayan-pelayan Tuhan sehingga terang itu tidak berdampak? Pertanyaan kedua, dari manakah saudara tahu posisi kerohanian saudara sehat atau tidak? Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang singkat pada sore hari ini. Hamba-Mu serahkan dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami melayani Engkau supaya kami dipuji orang, supaya kami dikatakan hebat, supaya kami dikatakan luar biasa, si A, si B. Tuhan, kalau itu terjadi dan itu terlintas membuat kami menjadi orang sombong, sore ini Tuhan kami mau, ampuni kami mau perbaiki pelayanan kami ini dengan baik. Karena waktu kami tidak akan pernah kami tahu. Jangan sampai perkataan Kristus, perkataan Yesus, aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Maka kami mulai mengambil dalih Tuhan, bukankah aku sudah melayani Engkau dengan baik? Bukankah aku sudah memberikan perpuluhan? Bukankah aku sudah menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan? Bukankah aku sudah membangun gereja? Bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit demi nama-Mu? Bukankah aku sudah membuka perintisan? Bukankah aku sudah menolong banyak orang, membantu orang yang sakit, orang yang susah? Kami gak mau Tuhan perkataan Yesus terjadi. Aku gak kenal kamu, karena kami mulai mencuri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih hambanya. Pendeta Johan Untung sampai aku yang sudah mengutarakan isi hati Tuhan ya. Semua diberkati ya oleh firman Tuhan ya. Ada sebuah pujian ya yang mengatakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain
puji dan sembah Kau. Terkadang kita harus mengoreksi ya diri kita. Siapakah kita ini ya? Kita ini dulu, jujur ya, saya dulu ini manusia yang berdosa ya. Tapi Lukas 5 ayat 32 yang mengatakan, Tuhan Yesus datang itu bukan mencari orang yang benar, tetapi dia mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Bertobat. Amin. Ya. Tadi sudah diutarakan secara detail ya. Agama tidak akan menjamin orang untuk hidup dalam terang. Ya. Tetapi di dalam Kristus yang dulunya kita gelap, sudah menjadi terangnya yang ajaib. Karena dia datang untuk membawa terang bagi kita semua yang sudah diampuni dosa kita ya, yang sudah ditebus ya. Bahkan kita bukan hanya terpanggil kita, tapi kita jadi orang pilihan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus melayani Tuhan itu harus sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Banyak orang jujur ya, melayani Tuhan itu nggak sungguh-sungguh ya. Seperti tadi dikatakan, gereja sudah ibadah, belum pada hadir. Karena pikir puji-pujian dulu, firman Tuhannya nanti kan belakangan. Nah ini kita datang pas firman Tuhan aja. Saya dulu juga seperti itu. Ya, tapi Tuhan mengajar saya untuk setialah beribadah itu sungguh-sungguh. Karena saya percaya di Keluaran 23 ya, 25 ya. Dan kau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, engkau Tuhan Yesus akan memberkati roti makanan dan air minumanmu, bahkan akan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah keluargamu. Dia jamin. Berarti beribadah itu kan penting ya. Jadi jangan main-main lagi. Beribadah itu juga satu bukti kita melayani Tuhan. Selalu puji-pujian ya. Mazmur 22 itu Pak. Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Segala sesuatu yang kita naikkan dengan pujian, yang sakit pasti Tuhan tolong. Yang berbeban berat pasti Tuhan hibur. Kita lepas dari segala masalah yang ada. Lebih lagi, tangan Tuhan Yesus itu tidak akan kurang panjang menolong setiap kita. Dan telinganya pun dia tidak akan tutup. Jika kita terus berseru memanggil nama Tuhan. Amin. Itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Penghalang, apa sih penghalang terbesar untuk pelayan-pelayan kita yang tidak berdampak? Itu karena kita tidak sungguh-sungguh. Ya, tidak utamakan pelayanan kita. Ya. Saya tergelitik dengan perkataan mantu saya yang belum percaya kepada Tuhan. Dia bilang gini sama istri saya, coba tanya sama papa. Maksudnya sama saya, apa sih motivasi saya untuk melayani Tuhan? Di waktu saya tanggal 9 Juli ya, saya melayani Tuhan, terus pulang dari pelayanan, saya akhirnya kena serangan jantung, akhirnya saya nenggol mobil, saya jatuh. Jujur ya, berkali-kali saya katakan, di tempat full saya juga saya bilang kalau waktu itu saya jatuh dan tidak bangun kembali dan tidak diberi waktu lagi untuk hidup, itu satu kebahagiaan buat saya. Saya udah nggak tahu saya kemana, tapi itu Tuhan Yesus itu terlalu baik ya, dia tidak mau membuat keluarga saya itu berduka ya. Dia mau saya masih boleh hidup menyelesaikan tugas saya ini belum selesai, masih banyak, masih ada tugas yang harus saya selesaikan, yaitu perbaikan-perbaikan. Mungkin saya ada yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti tadi dikatakan Tuhan untung ya. Motivasi kita pelayanannya banyak orang yang dengan tanda kutip ya, mencari uang ya, mencari nama ya, mencari kedudukan, posisi ya. Jadi saya mau katakan, kita kalau melayani Tuhan itu kita pegang di Ulangan 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang harus kita pegang. Ya. Dan yang pertanyaan yang kedua yaitu dari manakah saudara tahu posisi pelayanan Anda sehat atau tidak?
ini, saya ada menyiapkan satu khotbah untuk tanggal 1 Agustus. Dan saya juga untuk mempersiapkan saya untuk cari dokter bedah ya, untuk saya siap untuk di bypass jantung. Saya berulang-ulang kali dengan keluarga juga saya katakan, jangan takut, jangan khawatir, Tuhan yang berperkara. Teman-teman saya banyak yang menguatkan saya, Mami, jangan takut, bypass itu hal yang mudah. Kita harus percaya, kalau Tuhan izinkan, kita masih boleh hidup. Terus aja bilang sama Tuhan, ini aku Tuhan. Kalau kau mau panggil aku siap. Kalau kau masih membutuhkan aku untuk berkarya, silakan Tuhan beri waktu untuk aku. Jangan pernah paksa Tuhan. Amin. Ya. Karena umur segala sesuatu kan yang atur Tuhan Yesus. Dan saya pegang itu di Galatia 2 itu. Hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam. Amin. Saya siapkan bahan khotbah untuk tanggal 1 Agustus, yaitu gambar diri. Siapakah kita ini sebenarnya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Amin. Saya dulu manusia yang berdosa, tidak pernah kenal kasih Tuhan, ya, tidak pernah tentang mempraktekkan kebaikan, ya, tentang ketulusan hati, kejujuran, ya, kemurnian hati. Itu yang saya harus lakukan. Benahi hidup kita selagi kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Kaki saya masih sakit, saya masih pincang, ya. Berat badan saya juga masih di dalam pemulihan. Saya sudah pegang-pegang di semua rongga-rongga badan saya ini, semuanya udah kelihatan tulang-tulangnya, tinggal tengkorak begitu ya. Tapi saya katakan saya bilang sama Tuhan, kalau saya masih boleh diizinkan Tuhan, saya tetap masih mau bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu terlalu baik buat saya. Amin. Buat kita semua terlalu baik, perbuatan Tuhan itu buat kita. Jangan kita ukur dengan berkat, dengan segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi masalah yang ada itu juga kita harus katakan Yesus baik. Amin. Jadi kita harus pegang itu perkataan Ayub. Ya, kita harus tetap jujur, saleh, tidak bermain dengan kejahatan, ya, tidak bermain dengan dosa. Ya. Nah, kita ini lagi dalam pemurnian di saat kita mau menghadap Sang Khalid, penghakiman yang terakhir. Kita harus lakukan. Ini aku Tuhan. Amin. Ya, doakan saya ya, biar saya tetap di dalam kasih Tuhan. Sekalipun waktunya saya mungkin sudah berakhir atau sudah habis, tapi saya mau katakan Tuhan Yesus itu terlalu baik buat kita. Amin. Ketika saya bangun pagi juga saya bilang, Yesus baik, kau baik. Aku sehat, aku diberkati oleh kau. Amin. Makasih untuk kampanye. Pendeta Johan Untung sampai aku. Besok juga Pak Pendeta Johan Untung juga akan melayani di PMD ya, saya lihat ya. Luar biasa ya pelayanannya ya. Jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terus berdoa, kiranya Tuhan pakai Pendeta Johan untuk sampai aku menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Istri juga kedua anaknya selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Juga untuk kita semua. Ya, damai sejahtera sukacita terus mengalir di dalam keluarga kita. Jangan pernah bersedih, jangan pernah berputus asa, berkhawatir, berkelebihan. Percaya saja dan hidup kita harus bersarah penuh kepada Tuhan dan percayanya juga percaya penuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian Pendeta Johan Untung sampai aku sebelum doa syafaat oleh Ibu Grace Ismail ya, boleh ya untuk doa syafaat ya. Baik, dibincang boleh Pak Joni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu
yang beta rasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang beta telah terima membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah beta ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah beta ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Kita berdoa. Inilah kerinduan kami, Bapa. Ketika kami boleh menjadi biji matamu, ketika kami berkenan di hadapan-Mu, ketika kami, Tuhan, boleh memanggil Engkau Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Ini satu anugerah buat kami, Bapa. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini. Oh Tuhan, betapa kami merasakan Engkau sangat peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami boleh mengoreksi diri kami saat ini. Siapakah kami Tuhan? Bagi Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, biar setiap kami yang hadir pada sore hari ini, anak-anak-Mu yang terjun dalam pelayanan, yang melayani Tuhan. Tuhan Yesus melihat hati kami Tuhan. Apakah kami berdampak Tuhan? Apakah Tuhan pelayanan kami ini berkenan, pelayanan kami ini sehat, pelayanan ini oh Tuhan, benar-benar kami memuliakan Tuhan. Kami boleh berbicara dengan banyak perkataan, tapi Tuhan melihat hati kami. Tuhan Yesus, biarlah kalau masih ada kesombongan ataupun pelayan-pelayan yang meninggikan diri atau mencari motivasi-motivasi yang tidak benar, Tuhan jamah setiap hamba-Mu, setiap kami anak-anak-Mu, agar kami mengubah Tuhan motivasi kami dalam melayani, meninggikan Tuhan Yesus, menyenangkan hati Tuhan dengan pujian, dengan firman Tuhan, dengan kami boleh sharing satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, inilah kami pada sore hari ini. Kau melihat setiap kami.
Kau melihat hati kami. Tuhan, ubahkan agar kami benar-benar melayani, kami benar-benar pelayanan kami berdampak, dan pelayanan kami sehat Tuhan di mata-Mu, dan kami boleh menjadi biji mata-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau memilih kami, Engkau juga yang akan merawat kami. Tuhan, agar kami lebih lagi mengasihi Engkau, lebih lagi meninggikan Engkau, dan kami jauh terlempar di belakang salib. Tersembunyi Tuhan Yesus, Engkaulah yang ditinggikan. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami mau meninggikan nama Yesus. Kami mau percaya lebih lagi Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus, kami melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih pakai kami semua pada sore hari ini Bapak. Agar kami boleh menerima firman ini dan mengoreksi setiap kami. Siapakah kami di mata-Mu Tuhan Yesus. Bapak terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Johan Untung yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Tuhan juga yang memilih hamba-Mu ini. Bukan karena dia mau, bukan karena dia pandai. Tapi Tuhan yang mengangkat, Tuhan memilih dia, Tuhan pelihara, dan kami percaya hikmat yang melimpah daripada Tuhan menyertai Pak Johan Untung ini. Juga Tuhan Yesus, urapan senantiasa baru baginya. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya, biarlah Tuhan tanamkan. Dia boleh menyenangkan hati Bapa setiap saat melalui pelayanannya. Nama Tuhan yang senantiasa ditinggikan. Dia boleh tetap tersembunyi Tuhan. Dan apa yang dikerjakannya boleh berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Bapa di dalam surga-Mu. Tuhan, Engkau memilih Bapak Pendeta Johan Untung. Tuhan juga bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidupnya. Baik bagi pelayanan, keluarga, dan jemaat Tuhan. Tuhan berkati. Cukupkan, pergi dan pulang. Senantiasa dengan berkat yang melimpah. Kami serahkan hamba-Mu kesehatannya Tuhan pelihara. Ketika dia pergi berperang, kami percaya Tuhan tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Sehingga apapun yang mau menyerang, kami percaya tidak akan pernah bisa menyerang Pak Johan. Karena darah Yesus membungkus kesehatannya. Bahkan istri, anak, cucu dibungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh keluarga Bapak Johan Untung dan jemaat kerinduannya yang masih terus menggebu-gebu dalam pelayanan. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak juga untuk kami yang sore hari ini ada. Tuhan, Pak Pendeta Komingguan, Pak Hendra Winata sebagai koordinator kami, sebagai pagar bagi persekutuan family ministry ini. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan jamah Pak Pendeta Komingguan. Kami melihat semangat yang luar biasa dari beliau Tuhan. Karena Engkau Tuhan, karena jamahan-Mu. Engkau sudah, oh Tuhan, memulihkan semangat dari Pak Pendeta Komingguan. Tuhan Yesus, kami percaya pekerjaan-Mu sempurna. Kesembuhan ilahi masih berjalan hingga saat ini. Karena kuasa-Mu tidak pernah berubah sampai kapanpun. Sehingga masih berlaku bagi Pak Komingguan maupun juga buat Pak Hendra Winata. Semua akan dipulihkan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan terus semangat Tuhan bagi mereka. Dan pengharapan bagi dalam Kristus Yesus senantiasa ada masa depan yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Dan oh Tuhan, mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Mereka mengalami jamahan Tuhan. Baik Bapak Pendeta Komingguan maupun Bapak Pendeta Hendra Winata. Tuhan berkati. Kerinduan mereka untuk melayani besar Tuhan. Kau melihat hati mereka. Oleh sebab itu pulihkan kesehatan. Berkati tangan dokter. Pengobatan yang masih saat ini dijalani oleh Bapak Pendeta Komingguan maupun Pak Hendra Winata. Tetap kami berharap berkat Tuhanlah yang menyembuhkan. Obat-obatan, dokter yang menangani. Tuhan berkati. Tuhan urapi mereka dengan hikmat. Sehingga apa yang mereka kerjakan itu boleh menjadi berkat bagi Bapak Pendeta Komingguan, Pak Hendra Winata, dan bahkan bagi kami semua Tuhan. Di keluarga besar family ministry.
Terima kasih Bapak, kami serahkan hamba-hambamu di dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, melihat juga ada banyak Bapak-Bapak yang tempat ini yang melayani Tuhan. Tuhan Yesus, bahkan kaum wanita, ibu-ibu yang sekalipun Tuhan, kami sudah usia tapi kami percaya semangat dari Tuhan Yesus membuat kami terus mau melayani Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak-Bapak sebagai imam, baik di tengah keluarga maupun bagi kami di family ministry ini. Juga kaum wanita boleh menjadi tiang doa di tengah keluarga, bahkan juga di family ministry ini menjadi penolong dan terus bersemangat. Tuhan, kami boleh saling menasehati, kami saling menebas bahkan Tuhan ketika kami salah dalam melayani. Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan saling menegur, saling menasehati, mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak untuk family ministry. Biarlah di hati kami tertanam senantiasa mencari Engkau di atas segala-galanya. Engkaulah yang terutama, maka Engkau segala kebenaran-Mu akan memenuhi kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah bumi ini seperti di surga. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Berkati family ministry. Tambahkan iman kami, tambahkan semangat kami Tuhan Yesus. Dan tanggung jawab kami dalam melayani banyak-banyak jiwa lain. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, Kau melihat pada saat ini bangsa kami, Tuhan, banyak kali tantangan yang terjadi. Tapi kami percaya pemimpin yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan, Bapak Presiden khususnya, maupun para menteri aparat keamanan, Tuhan, roh takut akan Tuhan kiranya menyertai mereka, agar mereka boleh memimpin kami, Tuhan, masuk dalam kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk bangsa kami juga, Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan mau curahkan damai sejahtera yang daripada-Mu, Tuhan, dari surga untuk bangsa kami. Sekalipun banyak perbedaan di antara kami, tetap kami mencintai, kami boleh hidup damai satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling menghormati, dan nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh para dokter, pasien, Tuhan berikan semangat bagi para pasien untuk sembuh, maupun dokter dengan hikmatnya mengobati jeripayah mereka. Tuhan gantikan senantiasa dengan kekuatan baru. Hamba-hambamu yang melayani di hari baru Tuhan, baik sebentar maupun esok hari, Tuhan berkati. Terus kami berharap setiap hamba-hambamu melayani dengan takut akan Tuhan, dengan rendah hati, sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan, mujizat boleh terjadi. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan syukur kami Tuhan pada sore hari ini, keluarga family ministry Tuhan, yang rindu senantiasa, haus, lapar akan firman-Mu. Kami mau saling menegur, saling menasehati melalui firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semua apapun yang dilakukan tangan Bapak Ibu, dibuatnya selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan.
Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awannya bermain, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk bincang-bincang Tuhan Yesus. Pak Joni, kita nyanyi Ya. satu lagu dulu ya Pak Joni. Ya, silakan.